Oh ya, ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa pakai suara, ya udah ditulis aja kalimatnya diketik. Tapi kalau bisa saya pengen denger suaranya. Boleh kan? Ya, sip. Oke, silakan. 2 menit cukup ya? Coba 2 menit bikin kalimat. Satunya pakai ajaran yang positif, satunya pakai ajaran yang negatif. Oke? Alright. Are the sentences ready? One only? Gak apa-apa. Coba kita dengerin satu dulu deh. Ini audionya saya oper ke Mbak Fitri sebentar ya. Yes, yes Mbak Fitri. Yes, yes. Can you hear me? Cool, okay. Nice. Alright. Thank you Mbak Fitri. Ya, itu tadi contoh dari Mbak Fitri. Kedengeran semua kan? Alright, next please. Can we have the next volunteer please? One more example. Ya, betul. Boleh idenya Mbak. Saya dukung idenya. Ayo, yang lain. Jadi contohnya Mbak Fitri tadi adalah Mr. Next job is teaching English, teaching structure gitu ya. Second one is Mr. Next job is not teaching English. Sebenarnya yang kedua itu eh, sedikit kurang bagus kalimatnya karena eh, kerjaan saya adalah tidak mengajar. Itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi artinya dari segi arti sudah betul. Dari segi pemakaian pemakaian aja yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya Mr. Next job is not teaching English, berarti saya dibayar untuk tidak mengajar. Itu kan rada gimana gitu. Alright, so next volunteer please. Oh, and by the way, I'm very glad to be able to listen to your voice, Mbak Fitri. And hopefully I'll be able to listen to everybody else's too. Anyone else? Jogging is good for your health. Okay, nice.
Do you like jogging, Mbak Laila tuh? Ini manggilnya apa ya? Mbak Laila? Mbak Laila tuh? Apa ini? Oh, can't hear me? I'm sorry. What should I call you? How should I call you? Laila? Lailatul? Or Lila? Right. Thank you for the sentence, Mbak Lila. All right. So, I need one more sentence. Is there anyone here who wants to give me an example of using a negative gerund? Yeah. Uh-huh. It is exactly. So, in Mbak Lila's example, in Miss Lila's example, we see the usage of gerund as a subject. Jogging as the gerund is good for your health. Nah, oke, sudah cukup kali ya kasih contohnya. Oh, itu dia. I prefer. Nah, ini. Jadi, saya suka contoh yang terakhir ini karena contoh ini membawa kita pada pembahasan yang berikutnya. Nah, jadi kalau yang tadi kita bicarakan itu kan gerund ya, atau kalimat, salah, kata-kata kata-kata yang dipakai di dalam kalimatnya yang mengikuti kata kerja yang dipakai sebagai kata benda itu adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja. Nah, tapi kalau yang dipakai sama Mbak Laras terakhir itu sepertinya tidak ada ingnya ya. Akan tetapi apakah itu kalimat itu salah? Tidak sepenuhnya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya ya. Jadi tadi kan di judul itu judulnya gerund and infinitive. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke yang kedua, namanya infinitive. Jadi kita kenalan cepat saja. Sebenarnya infinitive itu adalah bentuk yang non-tense. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bentuk yang basic, tidak ada embel-embelnya apa-apa. Kalau dalam bahasa Inggris kan kadang-kadang jadi verb 2, jadi verb 3 gitu ya. Dan ini adalah bentuk yang paling dasar, yang tidak diberi tambahan apa-apa. Dan dia dipakai ya untuk beberapa kasus juga, untuk banyak kasus juga. Kalau misalkan di pemakaian yang pertama, contoh pemakaian yang pertama, itu ada yang namanya bare infinitive. Kalau bare infinitive itu berarti dia dipakai cuman sebagai infinitifnya aja, nggak pakai embel-embel to. Kalau bare infinitive itu dipakai sebagai kata kerja utama. Jadi kalau misalkan di kalimat ada kata kerja, ya udah itu namanya bare infinitive. Kita ada contohnya sedikit ya. Jadi kata kerja utama yang ada dalam sebuah kalimat itu adalah bare infinitive. Tapi kalau kata kerjanya itu melengkapi kata kerja yang lain, kayak yang di sini, langsung saya buka aja ya. Itu namanya full infinitive. Jadi dia dipakai di konteks yang sangat banyak dan contohnya adalah seperti ini. To learn is important. The most important thing is to learn. He wants to learn.
Sama seperti Jaren yang tadi, cara pemakaiannya kalau misalnya mau dibuat negatif, dikasih not aja. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kan memang fungsinya itu kurang lebih sama ya. Jadi ini juga dipakai sebagai eh, pengisi untuk posisi kata benda, yang mana bisa dipakai sebagai subjek, komplement, ataupun objek. Oke. Tes, halo?